Jadi awal mulanya memang belum terbersit mau sekolah S3 ke negara mana, tetapi awalnya memang S1, S2 itu sudah di dalam negeri, S1 di UIN Jogja, S2 di UGM. Saya punya tekad. Terus akhirnya sudah saya dibuatkan surat untuk ke BPPLN, Beasiswa Pendidikan Pasca Sarjana Kemendikbud, dan alhamdulillah sih tidak, karena memang sulit DAAD ya. Tidak sesulit DAAD, akhirnya saya berangkat dengan beasiswa BPPLN. Sebenarnya selain DAAD itu ada yang namanya KAAD, KAAD apa itu? Katolik, Oh, Katolik. beasiswa Jerman dari Katolik. Sebenarnya kalau nggak salah temannya Pak Agus sendiri, Mas Rokib, Oh, Mas Rokib. itu kan kuliah di sana dengan beasiswa KAAD. Meskipun Dia Muslim. Muslim. Iya. Oke. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini kita berjumpa lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Hari ini kita kehadiran tamu yang istimewa. Lebih tepatnya sebetulnya bukan kehadiran sih, kita janjian ketemu di hotel. Oke, ya. Arya Sentra Hotel Surabaya. Mas Ridho Alhamdi, doktor. Beliau adalah lulusan Jerman. Bagaimana kabarnya Mas Ridho? Alhamdulillah baik. Bagus. Tos sehat. dulu. Iya. Alhamdulillah. Sehat-sehat walafiat insya Allah. Sehat, alhamdulillah. Mas Ridho Alhamdi ini beliau adalah seorang akademisi di UMJ, lebih tepatnya adalah wakil dekan 1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke. Tetapi kita pada hari ini mau bercerita atau mau mengupas bagaimana beliau ketika studi di Jerman, S3 di Jerman. Bagaimana Mas Ridho ceritanya pada waktu itu kok selanjutnya studi di Jerman begitu? Oke, matur suwun atas kesempatannya untuk bisa menjadi salah satu partner di Agus M. Fauzi Official ya. Pak Agus yang sudah pada kesempatan sore hari ini mencoba untuk meminta cerita gimana sih ceritanya bisa S3 ke Jerman. Jadi awal mulanya memang belum terbersit mau sekolah S3 ke negara mana, tetapi awalnya memang S1, S2 itu sudah di dalam negeri, S1 di UIN Jogja, S2 di UGM. Saya punya tekad yang kuat sekali bahwa harus S3 keluar bagaimanapun cara yang harus ditempuh gitu kan. Karena pengen memperluas pengalaman. Nah, disitulah kemudian saya berjumpa dengan salah satu senior kita, dosen UIN Sunan Kalijaga, Mas Norma Permata. Ya. Beliau lulusan Jerman juga yang baru balik 2008, dan di 2009 perjumpaan awal. Ngobrol, diskusi dengan Mas Norma, kemudian 2010 Mas Norma menjadi ketua LPCR, salah satu lembaga pengembangan cabang dan ranting di pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian karena saya awal-awal dekat meminta untuk bergabung dengan senang hati gitu kan, dan kemudian menjadi sekretaris LPCR PP Muhammadiyah 2010-2015. Di situ awal perjumpaan, ngobrol, diskusi. Nah, kemudian sampai pada Mas Norma ini mensupport dan mendukung, udah ke Jerman aja gitu ya. Ke Jerman ada 2 keuntungan, dia mengatakan. Salah satunya adalah satu, selain kita bisa bahasa Inggris, kedua kita bisa bahasa Jerman. Oh, jadi bahasa yang digunakan di sana tidak hanya Inggris, Jerman ya? Iya. Inggris pun juga? Inggris pun juga. Inggris untuk urusan akademik, Jerman itu untuk urusan komunikasi dengan orang lokal. Jadi tidak punya pilihan lain kalau saya komunikasi dengan orang lokal itu harus pakai bahasa Jerman. Sehingga memaksa saya untuk akhirnya bisa berbahasa Jerman. Awal mulai itu kemudian saya memperdalam bahasa Inggris, TOEFL, IELTS, sehingga akhirnya alhamdulillah cukup
mumpuni syaratnya, baru kemudian saya mencari profesor hingga akhirnya saya mendapatkan beasiswa BPPLN. Walaupun awalnya DAAD itu Oke. saya sempat lolos, tetapi kemudian ada sedikit itu apa namanya jadi pengurangan jatah karena 2014 Eropa dilanda krisis global sehingga berdampak pada pengurangan jatah dari 8 menjadi 4, sehingga yang salah satu dari 4 yang dikurangi di DAAD itu saya. Sehingga DAAD sudah memutuskan 8 orang termasuk saya, tetapi menjelang berangkat dikurangi gitu. Sudah ada keputusan diterima, tetapi ketika Ya. mau berangkat dikurangi gitu Dikurangi. Akhirnya profesor saya bilang sama profesor, saya udah dapat profesor ya. Oke. Itu apa namanya kecewa, terus akhirnya sudah saya dibuatkan surat untuk ke BPPLN, beasiswa pendidikan pasca sarjana Kemendikbud, dan alhamdulillah sih karena memang sulit DAAD ya. Tidak sesulit DAAD, akhirnya saya berangkat dengan beasiswa BPPLN. Kemendikbud Ristek dulu ya, Kemendikbud Ristek. Jadi perjuangan yang tidak mudah tentunya, karena sebetulnya beasiswa DAAD, selanjutnya BPPLN. Yeah. Apakah sebetulnya kalau kita ngomong beasiswa di Jerman, apakah ada beasiswa yang lain yang kemungkinan para pemirsa ini kalau tertarik S2 atau S3 ke Jerman, itu ada yang bisa mensupport perkuliahan, Mas Rito? Sebenarnya selain DAAD itu ada yang namanya KAAD, KAAD apa itu? Katolik, Oh, Katolik. beasiswa Jerman dari Katolik. Sebenarnya kalau nggak salah temannya Pak Agus sendiri, Mas Rokib, Oh, Mas Rokib, itu kan kuliah di sana dengan beasiswa KAAD. meskipun Dia Muslim. Muslim. Iya. Oke. Jadi ini menariknya Jerman memang ya, terbuka buat siapapun yang mempunyai concern keilmuan, hanya memang dari Katolik gitu kan. Oke. Tapi nggak ada masalah gitu. Nah, Mas Nurma kan dari KAAD, Nurma Permata itu. Jadi mereka orang-orang yang dibiayai oleh Katolik. Meskipun ngajarnya di UIN Meskipun Jogja. ngajarnya di UIN Jadi Jogja. pemirsa asik ya, ngajarnya di UIN, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, agamanya tetap sebagai Muslim, tetapi studinya di Jerman Iya. dibiayai oleh lembaga atau Katolik. beasiswa Katolik. Beasiswa Katolik. Betul. Itu apakah hal itu nanti tidak dipermasalahkan, misalkan ketika proses di sana atau sudah pulang ke Indonesia, apakah tidak dipermasalahkan karena kan Sama? beasiswa ya tentunya pemberi beasiswa. Enggak. Ya itu sudah tahu bahwa kita Muslim, dari namanya aja Muhammad Rokib. Rokib. Nah, kurang apa meneh Muhammad, kan nggak ada Muhammad Katolik orang nama Katolik, tapi dia lolos gitu kan. Oke. Dan selain itu ada beasiswa lain yang sebenarnya yang ketika orang sudah sampai di Jerman, sebenarnya Pak Mahfud, Pak Agus, kuliah di Jerman itu pada prinsipnya itu sebenarnya gratis. Gratis. Hanya begini contohnya saya ya. Jadi di sana itu saya tuh sebutannya bukan SPP, tapi social contribution. Social Contribution. contribution. Nah, itu seharga per semester. Itu terakhir saya bayar itu 248 euro. Jadi kalau dirupiahkan kurang lebih pada saat itu 4 jutaan rupiah per semester. Nggak mahal ya? Nggak mahal. Nggak mahal. Pertama itu nggak mahal. Dan itu Kedua, sebetulnya namanya tadi apa namanya? social contribution. Social contribution. Secara spesifik, Uh-huh. 4 juta itu bukan untuk SPP, tetapi yang terbesar itu saya mendapatkan tiket selama 1 semester gratis keliling senegara bagian naik bus dan kereta. Bukan ke lembaga sekolahnya, kampusnya, tetapi untuk fasilitasnya. Iya. itu. Jadi Oke. walaupun seandainya saya tetap bayar ya, membayar ke kampus, tetapi itu adalah alokasi kampus yang akan diberikan ke pemerintah. Ini mahasiswa saya. Jadi kalau saya naik kereta, naik public transport itu tinggal menunjukkan kartu itu. Jadi saya gratis. Gratisnya apa? Selain saya gratis, setiap hari setelah jam 7 malam saya gratis membawa 1 orang untuk pergi kemana-mana. Seandainya Mas Agus ke Jerman nih, seandainya saya mau ngajak jalan-jalan setelah jam 7 malam itu gratis.
setiap Sabtu Ahad 24 jam saya bawa sampean gratis. Anak di bawah usia 6 tahun itu gratis naik public transport. Jadi saya punya anak kebetulan di bawah 6 tahun dan bawa istri. Jadi weekend, Sabtu Ahad itu kami selalu jalan-jalan senegara kebagian ke kotanya Pak Prof. B.J. Habibie, terus ke Leverkusen, Mönchengladbach yang sepak bolanya cukup terkenal itu toh, atau mana itu kami selalu main gitu, ke Köln ya, kota yang terkenal parfumnya itu Vitalis itu kan Köln gitu ya, atau Bonn dan segala macam negara bagian di situ gitu. Jadi SPP Social Contribution 4 juta itu yang terbesar itu hampir 150 euro dari 250 itu untuk tiket semester itu. Sebetulnya kembali kepada yang bersangkutan, bukan untuk ya semacam SPP seperti kita itu. Betul. Ya. Jadi kalau seandainya 4 juta, kalaupun seandainya biaya sendiri itu enggak terlalu murah, dan biaya sebulan kalau anak ngekos gitu ya, anak ngekos itu sebenarnya kos dan makannya itu masak sendiri sebenarnya, bukan kita jajan. Karena di sana ada perbedaan signifikan antara masak dengan beli makan. Kalau di kita ini kan bahkan masak dan makan itu beli di luar kan nggak jauh berbeda. Hampir sama. Kalau di sana lebih menarik untuk masak sendiri kalau di kita. Beli maksudnya lebih menarik beli di luar, nggak jauh berbeda kan ya. Iya betul. Tapi kalau di sana kita makan sendiri sama beli itu perbedaannya jauh sekali. Makan sendiri itu seandainya senilai 7 euro. 7 euro kalau kita belanja itu bisa untuk 3 hari. 7 euro itu 7 kali 15 ribu lah gitu. Itu bisa untuk 3 hari kalau misalkan masak sendiri. Tapi kalau makan cukup sekali. Karena di sana gini, beras itu ada beras itu 55 sen 1 kilo. Terus kemudian telur itu isi 10 itu 99 sen, hampir 1 euro gitu ya. Jadi terus kemudian sambal. Kalau mau hidup hemat sebenarnya seorang jomblo sendiri tinggal di sana 1 bulan itu 6 juta rupiah cukup untuk kebutuhan hidup di sana. Jadi nggak berat juga sebetulnya. Iya. Jadi kalau itu sudah termasuk makan lo ya, sudah termasuk kos-kos. Iya. Jadi kalau misalkan ini para pemirsa ini selanjutnya tidak mendapatkan berbagai beasiswa tadi. Nah, ketika di sana itu bisa nyari beasiswa. Dan bisa kesempatan bekerja. Jadi teman-teman saya itu bekerja di sana, masya Allah, kita ini surganya para pekerja, Pak Agus. Jadi ngepel, saya pernah ya, tapi saya nggak sampai kerja. Tapi pernah saya ngikut bareng kelinting rokok. Tapi kalau ngelinting rokok itu sebulan itu 1.200-an. Jadi kalau dirupiahkan 17 juta sebulan. Itu dalam waktu kerja sebulan. Enggak, sebulan itu 5 hari. 5 8 hari jam. Kerja. 8 jam. Ya. 8 jam 5 hari kerja. Di sana digaji per jam, digaji itu per jam. Per jam. Per jamnya berapa? Sekarang kemungkinan 13 euro. 13 euro. Jadi itu 170 ribu. Jadi sehari bisa 1 juta. Tadi ya, 13 euro sehari, kalau untuk makan 3 hari 7 euro, bayangkan savingnya. Itu kan lebih men-saving 2 hari. Jadi maksud saya, memang ini negara kadang nggak make sense kalau diukur dengan negara kita ya. Jadi saya pernah mau melamar kerja sebagai tukang bersih karpet. Saya total kerja normal ya. Itu 1.500. Kalau 1.000 saja 15 juta, tambah 500, 20 juta, saya pernah mengkalkulasikan saya itu 22 juta rupiah per bulan. Kalau saya mau kerja di sana, saya sudah dapat beasiswa, maka mendapatkan bisa saving segitu. Tapi karena saya niatkan lurus ya, karena kalau enggak, dan teman-teman saya banyak yang begitu, Pak Agus. Dan keren gitu loh saya bilang kan, karena mereka kadang bekerja 3 bulan untuk 1 tahun.
Coba ingat kalimat tadi. Saya lurus. Ya nggak, maksudnya gini, apa namanya, ya gini, maksudnya bukan lurus lah ya, niat utama aja, saya takut. Maksudnya kembali kepada niat utama adalah studi di sana. Ketika teman-teman tertarik untuk studi dan kuliah, maka 1 bulan bisa sampai 22 juta gitu Juta ya. rupiah. 22 juta rupiah. Iya. Jadi ya kita ngomong kepada orang tua, kepada pasangan, kita studi ke Jerman, tapi di sana kerja, nggak taunya studi selesai kerja menghasilkan uang begitu. Sebenarnya bisa. Ini yang saya kadang juga heran ya Pak Agus, yang ini negara ini luar biasa dan kadang nggak masuk akal saat teliti. Ya artinya saya di sana juga itu yang kemudian memang menjadi strategi negara seperti Jerman itu untuk kemudian mengundang investor. Ini loh negara saya, pekerjaannya nyaman, tetapi memang mereka kalau Anda mau masuk ke negara saya kemudian itu bisa menjadi bergen harga-harga murah. Di Eropa harga paling murah, jadi kan kalau ada barang kemudian itu kan ada harga toh. Nah itu tuh begini contohnya, A Austria itu berapa harganya, D Deutschland itu Jerman, itu yang paling rendah Jerman, NL Nederland dengan spesifik barang yang sama ya. Jadi seandainya ini masker, terus iya. ada kertas kan, itu tuh enggak, kalau kita kan hanya sekali saya 20.000, di sana enggak, ya A 15, D 13 apa 11 gitu, itu menunjukkan negara, D Deutschland gitu kan, NL Nederland gitu kan, F France gitu, jadi itu sudah ada di situ. Jadi Jerman itu kalau di Eropa mungkin Jogjanya, Jawa gitulah kira-kira. Jadi makanan murah. Makanya kenapa murah? Saya sudah pernah ke Belanda, saya sudah pernah ke Prancis, ke Austria dan beberapa negara yang lain. Prancis itu saya ngobrol sama teman ketika di Paris itu, biaya hidup itu tinggi. Tinggal itu harga sewa flat itu luar biasa tinggi di sana, Prancis ya. Belanda, mengapa? Coba cek. Kenapa teman-teman yang kuliah di Belanda naik sepeda, ya kan? Kenapa kok Jerman nggak ada? Berbeda, sangat berbeda. Jerman tadi kan ngapain saya naik sepeda? Orang transportasi gratis, mau sampean tidur pagi sampai malam mungkin cuma diusir aja. Hai, you. Nah, gitu kan sama tuh. Kalau di Belanda setiap trip, setiap halte itu ada harga. Mahal bos, dan nggak ada yang namanya konsep semester tiket, nama konsepnya mungkin di dunia cuman ada di Jerman, konsep semester tiket namanya, sosial itu tadi ya, contribution itu yang dialokasikan oleh kampus untuk membayar ke namanya NRW, itu istilahnya kita KAI-nya lah gitu. Kok NRW, DEW21 lah, itu pokoknya PT KAI-nya Jerman. Jadi yang akan diberikan, dan kita di email kita menerima yang namanya kartu semester tiket, dan itu kita print. Sering saya taruh dompet, jadi kalau masuk ke kereta apa-apa itu tinggal tempel di kartu itu yang tit gitu. Tetapi kalau ngomong Belanda, sebelum kita melanjutkan ke Jerman tadi, bukankah kalau di Belanda itu mengapa sering pakai sepeda? Karena yang saya dengar sih, yaitu di sana dingin, demi kesehatan, maka kemudian pakai sepeda. Ya mungkin itu nggak mau terbuka aja. ya itu memang ya bagus. Di Jerman ya ada orang yang naik sepeda olahraga, bahkan di tengah salju itu dia olahraga gitu kan. Tapi bagi kita ya kalau untuk keperluan pergian banyak risiko. Kalau bocor nggak ada bengkel di sana. Terus kalau rusak ini kita harus beli sendiri, malah high cost, capek gitu. Tapi ngomong terkait dengan suhu, kenapa? Apakah antara Belanda sama Jerman jauh berbeda? Sama atau berbeda? Nggak jauh berbeda. Oh, nggak jauh kita berbeda. Sampai minus bisa. Jadi kalau begitu alasan bahwa di Belanda itu lebih dingin, di Jerman itu sama jadi. Sama. Jadi itu saya tanya sama teman yang tinggal di Utrecht,
kok mahal sekali ya di sini, saya bilang sama Ya. Mas yang sekarang jadi ketua departemen geografi di UGM ya, Mas. Allah, lupa siapa, udah lama nggak ketemu. Ketemu saya di di Amsterdam gitu, Oke. ngobrol. Kok mahal sekali Mas ya? Iya di sini, makanya aku jarang keluar, dan kita punya sepeda, dia sama istrinya gitu. Betul. Punya sepeda itu untuk low budget. Oh. Kita di Jerman nggak butuh sepeda. Karena apa? Loh, mau Selesai. kemana-mana gratis kok. Jadi bukan kita harus punya mobil atau sepeda motor ya, tapi kemana-mana terfasilitasi oleh transportasi umum yang gratis. Dan itu 24 jam. Oke. Jadi seandainya saya di kampus, di sini perpustakaan, Oke. di ya sekitar 10 meter itu sudah ada jalur bawah tanah kereta. Jadi don't worry about transportation di Jerman. Itu semuanya di bawah tanah. Ada jadi subway, ada levelnya yang di atas, ada macam-macam sih. Oke. Jadi itu yang kemudian meskipun banyak kekurangan ya di Jerman itu, bahwa di Jerman orang pintar semua, enggak juga, yang bego ya banyak gitu kan. Ya itu banyak cerita-cerita sampai saya pulang ya. Itu adalah cerita-cerita unik ya, orang Jerman tuh enggak semuanya pintar-pintar, yang bego juga banyak gitu kan. Jadi saya kemudian ngerti juga gitu loh, istilahnya saya sombong untuk ngelawan orang barat itu bisa juga gitu. Jadi orang Indonesia, bahkan teman saya yang orang Jerman mengakui orang Indonesia itu kreatifnya minta ampun. Kreatif. Kreatif. Oke. Yang- Bukan pinter ya, tapi kreatif. 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 Kreatif sama pintar beda. Artinya contohnya begini. Nah, Ketika orang Jerman nyari apartemen itu harganya mahal begini-begini ya. Orang Indonesia bisa menemukan apartemen yang murah di Jerman. di Jerman gitu. Oke. Jadi ketika saya baru datang itu saya dicarikan apartemen ya. Ya. Terus kemudian, Ridho, besok-besok kamu ini aja sama komunitasmu itu, orang Indonesia, kreatif orang Indonesia. Kok bisa? Ya nyatanya saya merekomendasikan harga segini, dia punya harga yang lebih murah gitu kan. Ternyata ya biasanya orang-orang itu kan nyarinya online ya. Ya. Dia itu ya dari omongan tetangga-tetangga bisa dapat gitu. Ya. Jadi ternyata kita diakui orang yang sangat kreatif gitu, orang Indonesia itu. Mungkin majunya Jerman itu karena orangnya taat-taat, tetapi tidak kreatif. Orang Indonesia nggak maju-maju, tetapi orangnya kreatif. Ada kelebihan dan Betul, kekurangannya. kira-kira ya. gitulah. Tapi kalau misalkan teman-teman ini yang sedang nonton ini selanjutnya tertarik untuk ke Jerman, baik beasiswa ataupun biaya sendiri, Ya. bagaimana respon masyarakat Jerman terhadap orang-orang Indonesia selain diketahui orang Indonesia itu kreatif? Oke. Pertama, memang mayoritas kita ini dikira Cina atau Thailand. Oh, Saya tuh dikira orang Thailand. oh, Nggak tahu ya, mungkin agak-agak sikit apa gimana itu. Jadi dikira saya sama housemaster saya, yang bapak ibu kosnya itu dikira saya orang Thailand. Bukan, saya Indonesia. Oh, Indonesia ya gitu kan. Iya gitu kan. Terus dia tahu Muslim, saya Muslim, tapi dia ngomong ya sedikit agak rasis juga ya, tetapi nggak semuanya. Jerman Timur, Jerman Barat itu sudah nggak rasis lah. Dulu kan ada Jerman Barat Timur ya. Jerman Barat itu yang saya tinggal di Nordrhein-Westfalen, negara bagian Nordrhein-Westfalen itu relatif sudah stabil lah toleransinya. Tapi yang timur, Berlin, deket-deket Dresden, Leipzig itu masih bekas-bekas basisnya Nazi. Nazi ya, Nazi komunis itu ya, Nazi. itu cukup keras juga gitu ya. Oke. Masih ada sisa-sisa orang yang agak rasis gitu. Makanya mereka orang Jerman pun nggak suka juga dengan yang namanya orang Turki gitu ya. Padahal Nazi dulu itu kan musuhnya kan bukan Islam tetapi Yahudi. Ya, kira-kira karena Yahudi menguasai, kemudian dan itu memang kebencian Hitler ya pada saat itu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya bukan hanya Muslim ya, tetapi imigran, dan kebetulan imigran itu mayoritas Muslim yang merubah kultur. Jadi gini sebagai contoh ya, memang bisa kita pahami juga, orang Jerman kan suka kesunyian ya, suka sepi. Tapi di beberapa daerah
orang Turki, orang-orang Timur Tengah kan suka keriuhan ya, nyetel musik. Nah itu kan merubah kultur orang setempat gitu, yang nggak disukai gitu kan. Nah ini menarik gitu ya. Hari Kamis yang lalu saya mengundang Andreas Uffen, salah satu ilmuwan politik Jerman. Jadi 27 September kemarin barusan Jerman mengadakan pemilu. Oh, pemilu Nasional. Mereka kan parlementer, jadi nggak ada pilpres, hanya pileg. Oh, pileg. Okay. Karena kan Perdana Menteri dipilih oleh parlemen ya, tergantung koalisi. Pada waktu kita Orde Baru Betul, dahulu. Ya. gitu. Nah, ada pergeseran perubahan partai penguasa. CDU ya, CDU itu Katolik Kristen yang berkuasa sejak 40 atau 50 tahun yang lalu. Baru di pemilu 2021 itu dikalahkan dengan SPD, Sosial Parti Demokrat. Tapi memang kalahnya tipis. SPD ini 25%, CDU ini 24%. Walaupun tipis tetapi menang dia, the ruling party. Jadi sepanjang sejarah 40 tahun itu partainya Merkel itu dikalahkan. Nah, kebetulan Merkel ini pro terhadap Muslim. Nah, ini yang cukup menarik pergeseran dinamika politik di Jerman, walaupun saya tidak mengikuti. Kemudian kemarin ngobrol ya dengan Andreas, teman lama, bukan teman senior, tapi sudah dua kali saya undang ke UMY dan kemarin kuliah online. Jadi yaitu salah satunya kehidupan di Jerman sebenarnya ya harus pintar-pintar, tapi kadang kasus tertentu rasis ada Mas ya. Mereka itu gitu ya. Tapi dalam banyak hal alhamdulillah saya berada di tim profesor saya yang heterogen, jadi masih menghargai perbedaan gitu. Intinya bahwa kalau kalian orang Indonesia pergi ke sana itu sebetulnya sudah welcome, tetapi sebagian terkadang kasus-kasus tertentu apalagi di Jerman Timur ya itu agak perlu super hati-hati. Betul. Maksudnya ya kita siap mental gitu ya. Kira-kira begitulah, siap mental, tapi nggak usah terlalu dipikirkan. Kalau kita niatnya studi, sebenarnya studi aja ya mungkin masih ada bekas-bekas lah mereka itu kan Deutschland über alles itulah ya, Jerman di atas segala-galanya, suku Arya dan segala macam. Mungkin masih ada peninggalan, walaupun saya tanya sama teman, sudah kita enggak kayak gitu kok gitu. Tapi ya mungkin jiwa-jiwa patriotisme, jiwa-jiwa nasionalis cukup kuat. Karena memang begini, sebagai contoh, memang saya wajar ya mereka itu bangga menjadi warga negara Jerman. Karena contohnya anak saya, jadi saya itu mendaftar di dinas sosial untuk bisa minta bantuan anak. Jadi anak saya itu setiap bulan mendapatkan bantuan dari pemerintah Jerman sebesar per anak itu 192 euro. 192 euro. Itu kira-kira hampir 3 juta. 3 jutaan ya. Padahal sang anaknya Mas Ridho apakah berKTP, beridentitas Jerman? Enggak. Luar biasa ya. Beridentitaskan bukan orang Jerman tetapi bisa dibantu. Iya, karena ada syarat khusus, salah satunya sih saya itu bekerja di sana. Jadi begini, status mahasiswa doktor itu di sana itu bukan doctoral student tapi doctoral worker. Doctoral worker. Pekerja Apa dokter. Perbedaannya pekerja dokter dan dokter mahasiswa? Tapi jadi di sana itu seorang dokter itu bukan doctoral student tapi doctoral worker atau dokter Arbeit. Jadi saya selalu kalau saya ngomong sama orang lokal, ich bin Doktor Arbeit gitu kan. Saya pekerja dokter karena saya bekerja dan saya digaji oleh beasiswa gitu. Nah itu yang membuat saya lolos syarat melamar anak saya mendapatkan bantuan. Saya bekerja di Jerman dan saya kena pajak, walaupun kemudian klausul penerima beasiswa tidak kena pajak. Jadi saya dianggap orang yang berpajak, walaupun pada kenyataan saya tidak kena pajak. Gitu loh. Jadi gini, semua pekerjaan di Jerman itu kena pajak kecuali ini. Nah, saya istilahnya masuk klausul kena pajak walaupun ada pengecualian. Nah, sehingga saya menerima benefit yang itu diturunkan kepada anak saya. Jadi 2 anak saya itu kalau ditotalkan dulu itu 15, kalau seandainya 15.000 aja 2,8 ya. Kalau 2 anak hampir 6 juta lah. 2
2 anak hampir 6 juta. Dan itu tiap bulan saya terima di rekening saya untuk tabungan. Luar biasa ya. Negeri yang mungkin kita tidak bisa merasakan di negeri kita ya. Maksudnya ngomong BLT dan lain-lain aja belum bisa mengcover semuanya. Tapi ini orang yang sedang bekerja, meskipun sebetulnya substansinya adalah di sana itu adalah belajar, tetapi diakui sebagai pekerja dan mendapatkan beasiswa. Itu yang luar biasa. Itu kira-kira makanya begini ya, saya tuh pas pulang itu sama anak-anak sama istri, kita berada pada dunia yang mungkin tidak akan pernah kita alami gitu ya, karena memang secara kultur sosial memang mungkin kita tidak begitu serak ya, karena terlalu individualistik, sosialnya cukup rendah ya, itu kelemahannya. Tapi di sisi lain terkadang kita merasakan negara hadir itu di Jerman. Negara hadir di Jerman. Ya. Tapi sebelum melanjutkan negara hadir di Jerman, tadi ngomong tentang bahwa di sana itu individualismenya sangat tinggi. Ya, itu kelemahan. Apakah Mas Rito sebagai orang Indonesia merasakan betul perbedaan bertetangga, berteman, ataupun bersosial lainnya di sana dibanding dengan Indonesia? Ya, Indonesia kan negara komunal ya, bagus. Jadi memang nilai sosialnya sangat tinggi. Mengapa? Memang saya kemudian bisa memahami sekali mengapa sosial kita tinggi, karena negara tidak peduli. Siapa yang menolongnya? Sudahlah sesama kita. Di Jerman, negara peduli. Jangankan yang sakit manusia, kalau ada laporan angsa sakit di pinggir jalan, ambulans datang. Jadi perbedaannya luar biasa begitu. Di sana ya? memang negara itu benar-benar hadir gitu ya. Di seberang sana, sini apartemen saya, seberang itu ada apartemen yang lain, kemudian ada asap keluar, ada yang telepon ke emergency call, datang langsung seketika, langsung itu kemudian diberesin apartemennya. Itu kira-kira hal-hal kecil. Kalau seandainya musim salju, pemerintah setempat itu sudah bersiap-siap untuk menyingkirkan salju-salju di pinggir jalan, karena kalau enggak kecelakaan akan terjadi kan. Jadi saya melihat dan merasakan memang di sini negara hadir ya, negara benar-benar hadir. Ya, salah satu buktinya adalah anak saya mendapatkan benefit. Dan ketika saya ke dinas sosial, saya tanya sebenarnya kenapa kok namanya itu Familien Kasse. Familien Kasse. Ya, Kasse itu kas untuk begitulah gitu ya, keluarga. Sosial apa gitu ya, itu dinas sosial gitu. Familien Kasse, Sosial Dortmund dan segala macam. Ya, ini kan anak Anda butuh beli baju, anak Anda butuh beli mainan, anak Anda butuh dunianya, maka ini subsidi pemerintah untuk anak Anda gitu. Sebegitu perhatiannya seorang negara terhadap manusia. Dan itu catatnya lagi Pak Agus, diberikan kepada anak saya hingga dia usia 18 tahun. Kalau saya tinggal di sana, saya ada SK-nya, saya bawa pulang ke rumah. 18 tahun itu dibiayai negara.